Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Hilda Fitriana Dewi, lalu ada Muhammad Iqbal Rosadi, Sigit Rizky Maulana, dan Suhaliah. Di sini kami mengambil tema online course atau ujian online. Sistem online course. Sistem ujian adalah sebuah sistem terintegrasi, sistem manusia-mesin untuk menyediakan dan mengadakan ujian secara lebih cepat dan efektif, sehingga dapat diketahui mutunya. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur manual, dan basis data. Pengembangan sistem ujian online berbasis web melalui beberapa tahapan. Tahapan pengembangan perangkat lunak sering disebut SDLC, atau Software Development Life Cycle. Pengembangan mengacu pada tahapan model pengembangan perangkat lunak waterfall. Model waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan di mana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah, seperti air terjun, melewati fase-fase di setiap tahapan pemodelan. Model waterfall memiliki pendekatan sistem yang berurutan, yaitu analisis kebutuhan, desain, pengodoan, dan pengujian. Tahap-tahap penjelasannya yaitu ada analisis kebutuhan atau sistem analisis. Dalam tahapan analisis sistem ujian online berbasis web ini, diharapkan mampu memberikan metode ujian harian yang berbeda dari ujian harian yang sudah berjalan dengan menggunakan kertas. Dengan demikian, sistem harus mampu mengidentifikasi soal, memeriksa soal, dan menampilkan jawaban siswa yang menyimpannya ke database admin atau dosen. Lalu ada desain. Desain meliputi Entity Relation Diagram. Proses desain sistem ujian online berbasis web dijelaskan pada Entity Relationship. Entity Relationship. Perancangan Entity Relationship Diagram sistem ujian online memiliki 3 entitas. Entitas admin, dosen, dan entitas mahasiswa yang berfungsi sebagai user atau pengguna aplikasi ujian. Dari ketiga pengguna aplikasi dihubungkan dengan sistem ujian online berbasis web. Lalu ada pengkodean. Pengkodean merupakan tahapan untuk mentranslasikan desain interface software yang telah dibuat pada tahap sebelumnya sebagai kode program, sehingga menghasilkan software sesuai desain yang diinginkan. Perangkat lunak yang dirancang adalah software berbasis web. Dalam implementasi digunakan framework kode integer sehingga implementasi dapat berjalan cepat dan mudah. Lalu, pengujian. Pada tahap pengujian, dilakukan pengujian terhadap ujian online yang telah dikembangkan dari segi logik dan fungsional, serta memastikan semua bagian-bagian tertentu telah teruji. Pengujian dilakukan dengan mengeksekusi desain dan kode program, pada kemudian diamati apakah sesuai dengan proses yang diinginkan atau belum. Dari hasil pengujian tersebut, semua telah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, di sini yang pertama ada Entity Relationship Administrator, yaitu merupakan perancangan sistem halaman administrator yang terdapat pada sistem ujian online berbasis web. Perancangan ERD Administrator yang terdapat pada sistem ujian online berbasis web. Perancangan ERD Administrator memiliki 3 entitas. Entitas administrator terdiri dari 7 atribut. 3 diantaranya adalah atribut key yang berfungsi sebagai kata kunci sebelum login halaman administrator. Tugas administrator adalah sebagai pembuat akun user dosen, mahasiswa, dan administrator. Selain sebagai pembuat akun, seorang administrator dapat menggantikan dosen sebagai pengisi soal ujian. Soal yang hendak dimasukkan ke dalam aplikasi soal ujian online berbasis web harus sudah divalidasi dan berasal dari bank soal. Yang kedua ada Entity Relationship Dosen. Merupakan perancangan sistem halaman dosen yang terdapat pada sistem ujian online berbasis web. Perancangan ERD dosen terdiri dari 4 atribut. Tugas dosen adalah sebagai pembuat soal dan selain untuk ujian online. Selain sebagai pembuat soal,
seorang dosen juga dapat melihat hasil dari ujian online yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang ketiga, ada relationship mahasiswa. Di mana ia merupakan perancangan sistem halaman mahasiswa yang terdapat pada sistem ujian online berbasis web. Perancangan ERD mahasiswa terdiri dari 2 atribut. Tugas mahasiswa adalah mengerjakan soal yang dibuat oleh dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya ada flowchart. Pertama mulai, lalu mahasiswa login, lalu ada data mahasiswa, lalu ada ujian, lalu ada nilai hasil ujian, dan selesai. Selanjutnya ada PC admin. Di sini admin berhubungan dengan beberapa PC, yaitu ada login, data jurusan, data kelas, data mata kuliah, data dosen, data mahasiswa, data soal, data ujian, dan data manajemen. Lalu ada kelas diagram admin. Di sini ada beberapa kelas. Yang pertama ada kelas login. Kelas login berisi email dan password. Actionnya bisa mengedit dan bisa menghapus email dan password. Lalu ada data mahasiswa. Data mahasiswa di sini berisi NIM, nama mahasiswa, email mahasiswa, kelas, dan jurusan. Nah, di kelas data mahasiswa ini, data bisa diedit, menambah data mahasiswa, dan menghapus data mahasiswa. Lalu ada kelas yang ketiga, data jurusan. Di sini ada nama jurusan. Lalu actionnya bisa mengedit nama jurusan, bisa menambah jurusan, atau menghapus jurusan. Lalu kelas selanjutnya ada data dosen, berisi NIP, email, dan mata kuliah, lalu nama dosen. Actionnya di sini di kelas data dosen yaitu bisa mengedit data-data dosen, bisa menghapus data dosen, dan bisa menambahkan data dosen. Lalu ada data kelas, berisi kelas dan jurusan. Actionnya bisa menambahkan kelas, bisa mengedit kelas, dan bisa menghapus kelas. Lalu kelas berikutnya ada data kuliah, data mata kuliah. Di sini berisi data-data mata kuliah. Actionnya bisa mengedit data mata kuliah, bisa menambahkan data mata kuliah, dan bisa menghapus data mata kuliah. Lalu ada bank soal. Nah, di bank soal ini berisi data-data soal, yaitu termasuk nama dosen, mata kuliah, soal, tanggal dibuat soal, dan nomor soal. Actionnya di sini bisa mengedit soal, menambah soal, dan menghapus soal. Lalu ada kelas hasil ujian.
berisi data mahasiswa, mata kuliah, nama dosen, jumlah soal, tanggal dikumpulkannya soal, waktu, dan waktu mengerjakannya soal. Lalu kelas yang terakhir adalah user management. Nah, user management ini berisi data akun. Nah, di sini ada nama awal, nama akhir, username akun, email akun, level akun, tanggal dibuat akun, dan status akun. Actionnya di sini bisa mengedit akun. Selanjutnya ada package dosen, berisi user atau dosen di sini terhubung dengan beberapa package. Yang pertama ada bank soal, yang kedua ada ujian, yang ketiga ada hasil ujian. Selanjutnya ada use case dosen, yang pertama dari bank soal. User atau dosen di sini bisa membuat soal, lalu bisa mengedit soal, dan menghapus soal. Lalu ada use case hasil ujian. User atau dosen di sini bisa melihat hasil ujian, lalu bisa memprint hasil ujian. Lalu di sini ada use case dosen untuk ujian. Dosen di sini bisa menambahkan ujian baru. Lalu ada reload ujian. Sekian. Mahasiswa di sini login terlebih dahulu dan ada data ujian mahasiswa. Next, di sini ada use case mahasiswa. Setelah mahasiswa login, mahasiswa mengerjakan ujiannya dan mahasiswa dapat melihat hasil dari ujiannya. Dan di sini ada kelas diagram mahasiswa, login, ada username, password, data ujian, ada nama ujian, mata kuliah, dosen, jumlah soal, dan waktu. Dan di sini ada tampilan web untuk admin ya. Di sini juga ada jurusan, kelas, dosen, mahasiswa. Ini untuk dashboardnya ya. Dan di sini juga ada tampilan dosen. Dan di sini ada nama dosen, NIP, email, dan mata kuliah dan daftar kelas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sigit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigit Rizky Maulana dari F19A. Akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan di slide presentasi slide 21. Di sini ada paket mahasiswa. Mahasiswa yang pertama itu kalau ke paket login, lalu ke paket data ujian. Selanjutnya ada use case mahasiswa. Mahasiswa mengerjakan ujian dan mencetak ujian. Lalu di sini ada kelas diagram mahasiswa. Yang pertama ada diagram login dan ada username dengan variabel char dan password dengan variabel int atau integer. Lalu ada data ujian dengan nama diagram. Yang pertama itu nama ujian dengan variabel char dan mata kuliah dengan variabel char. Lalu dosen dengan variabel char
dan jumlah soal dengan variabel int atau integer, dan yang terakhir waktu dengan variabel int. Lalu di sini ada tampilan admin dari web kami. Admin di sini bisa menginput dengan ada data master yang berisikan data mahasiswa, data kelas, data dosen. Lalu selanjutnya ada relasi. Relasi ini yaitu untuk menentukan jurusan dan kelas. Lalu di sini ada bank soal untuk menyimpan soal-soal yang dibuat oleh dosen-dosen. Lalu admin juga di sini bisa mencetak hasil ujian, dan ada menu dengan yang user management yang untuk mengatur user-user yang telah masuk ke online course ini. Lalu di sini ada tampilan dari mahasiswa, dari dosen. Di sini kita ada bank soal. Dosen sendiri bisa membuat soal di dalam menu bank soal dan membuat ujian, dan bisa melihat hasil ujian yang dikerjakan oleh mahasiswa. Lalu selanjutnya juga ada menu tampilan dashboard dari mahasiswa. Di sini mahasiswa hanya bisa mengerjakan ujian. Lalu di sini ada database dari web kami. Yang pertama itu ada login, dan ada user. User itu ke user group, dan group nyambung ke user group. Untuk mahasiswa ada database mahasiswa, mata ujian, dan hasil ujian. Dengan kelas mahasiswa, nyambung kelas tersebut ada database kelas, jurusan mata kuliah, dan dosen. Dosen tersebut bisa menyambung ke ujian, dan untuk mahasiswa sendiri nyambung terhadap kelas, database kelas. Dan untuk dosen sendiri dia bisa nyambung ke ujian. Untuk selanjutnya untuk jurusan bisa nyambung ke jurusan matkul dan mahasiswa. Untuk selanjutnya ada kelas dosen dan kelas dosen. Lalu ada soal-soal bangsal. Mungkin segini tampilan Androidnya atau yang bisa diakses dalam Android seperti ini. Kesimpulan yang pertama, perangkat lunak ujian online yang dibangun dalam penelitian membutuhkan aplikasi web server dan DBMS yang mendukung secara fungsional. Ada 5 prosedur yang terlibat, di antara lain manajemen serta manajemen ujian. Manajemen soal ujian, pelaksanaan ujian, dan laporan hasil ujian. 2. Untuk memenuhi kebutuhan minimal sistem ujian online, maka dalam aplikasi ini dirancang menggunakan 8 tabel relasional. Tabel tersebut antara lain tabel peserta, tabel daftar peserta, tabel mata kuliah, tabel jawaban, tabel ujian, tabel grup, dan tabel soal. Dan yang terakhir tabel dosen. Yang ketiga, setelah melewati tahapan analisis kebutuhan fungsional, maka perangkat lunak ujian online tersebut dibangun dengan 7 dialog utama terbagi antara dosen dan peserta. Dialog tersebut antara lain adalah manajemen grup soal, manajemen daftar peserta ujian, laporan hasil ujian, login, pengerjaan ujian, dan konfirmasi hasil ujian. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman dan rekan-rekan saya di kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan, harap dimaklum. Sekian.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.